Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film inspiratif kali ini, menceritakan tentang pemuda yang sangat menyukai dan ahli dalam menyetir mobil. Namun kemampuannya tersebut, tidak digunakan untuk menjadi pembalap pada umumnya. Mereka adalah dua bersaudara spesialis pencuri mobil langka, yang sudah dikenal. Pada suatu hari, terdapat lelang salah satu mobil klasik. Bugatti tahun 1937, tipe 57 SC Atlantis, yang hanya ada dua di dunia. Banyak kolektor ingin mendapatkan, tidak peduli berapapun harganya. Dan akhirnya mobil itu terjual, setara dengan uang 650 miliar rupiah. Di lain tempat, terdapat dua bersaudara yang sedang berdiri di jalan. Sang kakak bernama Andrew, dan adiknya bernama Gareth. Mereka sedang menunggu sebuah muatan lewat, yaitu mobil klasik yang tadi di pelelangan. Ketika sudah terlihat, Gareth bertugas membawa mobil untuk mengikutinya. Sedangkan Andrew, dia mengaitkan tali pada kakinya, dan bersiap untuk melompat ke atas muatan itu. Sialnya, benturan itu membuatnya hampir terjatuh. Gareth melihat itu, dan berusaha untuk menolongnya. Dia mendekatkan mobilnya, sehingga Andrew bisa berpijak, dan kembali melompat ke atas. Selanjutnya dia membawa mobilnya ke depan, dan mengeremnya. Orang yang membeli mobil itu seketika curiga, dan tidak ingin menurunkan kecepatannya. Tidak ada pilihan lain, untuk membuat truk itu melambat, Gareth menyangkutkan mobil miliknya pada truk tersebut. Berhasil menghindari tembakan, dia langsung melompat ke atas truk. Bergegas dia membantu Andrew membuka pintu kontainernya. Dengan mudah mereka bisa masuk, dan langsung membawa mobilnya. Karena sopir truk itu sudah tidak bisa mengendalikannya, truk itu akhirnya terguling. Dan karena kecelakaan itu, mereka berdua bisa lolos dengan mudah. Untuk merayakan keberhasilan ini, malamnya mereka berpesta. Tiba-tiba, pacar dari Andrew yang bernama Stephanie datang, dan memarahinya. Sejak dulu dia ingin ikut dalam aksinya, namun selalu dilarang. We are a team. Tentu Andrew melakukannya, karena tidak ingin membahayakan wanita yang dia cintai. Mengingat pekerjaannya belum selesai, Andrew tidak ingin memperpanjang masalah ini. Esoknya mereka harus mempersiapkan diri, untuk bertemu calon pembeli langganannya. Namun setelah melihat mobil curian itu, pembelinya kaget, karena mengetahui siapa pemilik aslinya. Tidak mau berurusan dengan masalah ini, dia menangkap mereka berdua. Dan tanpa disangka, orang yang membeli mobil itu sampai di sana. Dia ingin membawa mereka semua ke hadapan bosnya, pemilik asli dari mobil ini. Andrew dan Gareth tidak mengenal orang itu. Namun dari apa yang dia lihat, orang itu pastilah mafia besar yang berbahaya. Apalagi dia dengan mudah membunuh orang, yang tadi menjadi calon pembeli mobilnya. Would you like to know who I am? Karena tidak mengetahui siapa dirinya, orang itu membawa mereka ke garasi pribadinya. Di sana terdapat banyak sekali mobil klasik, yang dicari seluruh kolektor dunia. Melihat koleksi itu, mereka berdua tidak bisa menahan kegembiraannya. Dari Alfa Romeo 158, sampai Jaguar XK120, ada di sana. Dan akhirnya mereka sadar, orang itu adalah Giacomo Morier, kolektor mobil terbesar sekaligus mafia ternama di kota ini. Karena urusannya sudah selesai, Morier ingin langsung membunuhnya. Tiba-tiba Gareth mengucapkan sebuah nama. Max Clamp. Max Clamp adalah generasi ketiga mafia dari Berlin Barat. Dari kecil dia sudah terlihat pintar, sekaligus mewarisi kekejaman dari ayahnya. Pada saat usianya 30 tahun, kekuasaan ayahnya sudah dalam genggamannya. Dia diberi hadiah sebuah mobil, Ferrari 250 GTO 1962. Mereka berdua ingin mencurinya, yang kali ini harganya sudah mencapai 600 miliar rupiah. Mendengar itu, Morier terdiam. Ternyata selama ini, dia memiliki masalah dengan Max Clamp. Banyak lahan bisnisnya direbut, dan dia ingin membalas.
Dia memberi kesempatan mereka untuk menjalankan rencananya selama 1 minggu ini. Apabila gagal, tentu mereka akan dia habisi. Mereka berdua kini bingung untuk mencari solusinya. Waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menambah kru. Stephanie memberitahu bahwa dia memiliki teman yang sesuai kriterianya. Orang itu adalah seorang pencuri bernama Devin. Dia sering menipu orang asing, sehingga polisi sampai hafal dengannya. Namun hebatnya, tujuan aslinya pasti akan tercapai. She's in. Selanjutnya, mereka pergi ke calon anggota berikutnya. Dia adalah seorang maniak dalam ledakan. Dengan alat apapun, dia dapat merubahnya menjadi sebuah peledak. Melihat hasilnya, tentu dia juga diterima. Walaupun semua dapat bergabung dengan mudah, namun tetap tidak bagi Stephanie. I'm just trying to keep you safe. Stephanie terus membujuk dan menunjukkan kesungguhannya. Melihat itu akhirnya Andrew mengalah dan memasukkannya. Karena sudah saling mengenal, Andrew menceritakan salah satu aib Garrett pada Devin. Bahkan dia menceritakan, sampai malam harinya ketika mereka berpesta. Pada misinya dahulu, dia jatuh cinta dengan salah satu rekan kerjanya. Ternyata dia tertipu, karena wanita itu membawa mobil hasil curiannya, kemudian menghilang. Oleh karena itu sekarang dia masih trauma, untuk dekat dengan wanita. Paginya, mereka mengumpulkan anggota lain, yaitu para pembalap. Berusaha menunjukkan kemampuannya, Garrett sendiri yang ingin bernegosiasi dengan mereka. Herannya, dia menawarkan bayaran dari rendah sampai tinggi, tetapi mereka diam saja. Sudah buntu dengan itu, dia meminta tolong pada Devin. Dan ternyata alasannya, mereka hanya tidak bisa berbahasa Inggris. Kesepakatan pun sudah dibuat, dan mereka menuju ke rencana selanjutnya. Ketika pulang, tiba-tiba seseorang sudah berada di sana. Dia adalah Lauren, sepupu dari Morier. I can help with that. Dan dia disuruh ke sini, untuk memandu mereka bertemu orang kepercayaan dari Max Clem. Bergegas mereka menemui orang itu, yang bernama Kun. Mereka memberitahukan, bahwa mereka adalah pencuri dan pengemudi handal. Mereka ingin bertemu dengan bosnya yaitu Max, dan ingin bekerja sama dengannya. Kun tidak langsung percaya, dan meminta bukti darinya. Seketika mereka membawanya, untuk menunjukkan skill mengemudinya. Kun memberikan tantangan yang tidak masuk akal, yaitu untuk menghentikan pesawat terbang di sana. Menyadari bahwa mereka dipermainkan, Andrew tetap menyanggupi, tetapi membawa Kun bersamanya. Dengan aksi nekatnya ini, orang itu harus mengalami ketegangannya juga. Mereka menerobos pintu masuk, dan langsung dikejar oleh polisi bandara. Dengan mudah, polisi itu dijatuhkan satu persatu. Andrew bahkan sampai berjalan mundur, untuk menipunya. Dan ketika semua polisi sudah tumbang, mereka memulai rencananya. Garrett, get up. Garrett sudah berada di depan, dan berpapasan dengan pesawat. Tiba-tiba dia membuka penutup atap mobilnya. Ternyata tujuannya adalah, untuk menghancurkan baling-baling pesawat dengan bagian itu. Rencananya berhasil, sehingga pesawat itu berhenti. Dengan ini mereka sudah lulus dari tesnya, dan Kun langsung membawanya. Mereka dibawa ke rumah yang sangat luas, yang tentu saja rumah dari bosnya, yaitu Max Clem. Langsung saja mereka mengutarakan niatnya, yaitu ingin bekerja sama dengannya. Sebenarnya Max Clem juga adalah seorang kolektor mobil. Dengan kemampuannya, mereka bisa menambahkan beberapa koleksi untuk garasinya. Mengetahui kemampuan dari mereka, dia akhirnya menerima tawaran itu. Ketika akan pulang, Lauren tiba-tiba berkata, bahwa dia ingin melihat beberapa koleksinya. Something wrong? Dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, dia meyakinkan Max untuk menerimanya. Walaupun mencurigakan, Max akhirnya memperbolehkannya.
Setelah melihat koleksinya, target sasarannya langsung berada di depannya. Karena dia adalah maniak Ferrari, tidak ada mobil selain itu di sini. Sebelum pergi, beruntung Andrew sempat melihat nomor sandi dari garasinya. Ketika akan pulang, Andrew memarahi Lauren. Dia sudah bertindak di luar perintahnya. Tindakannya yang nekat tersebut, bisa saja mengacaukan seluruh rencananya. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba terdapat 2 orang asing di sana. Dan ternyata, mereka adalah Interpol yang selama ini mengawasinya. Selama ini mereka menyelidiki jaringan pencuri mobil di seluruh Eropa. Mereka terus mengikuti sejak dari pelelangan, sampai dengan rumah Max Clem. Dan kali ini, mereka tinggal mendapatkan bukti, untuk menangkap mereka berdua. We'll be there when you're not so smart. Masalah lama belum selesai, kini muncul masalah baru. Terlintas di pikirannya, bahwa mereka akan kabur dari sini. Andrew terlihat frustasi, karena belum mendapatkan solusinya. Gareth terus menyemangatinya, karena tahu bahwa kakaknya bisa memecahkan masalah ini. Dari dulu mereka selalu menghadapi masalah, dan sampai sekarang mereka berhasil melaluinya. Di lain tempat, Stephanie yang sedang di luar, dibuntuti oleh anak buah Moriar. Ternyata, Lauren memberitahukan kejadian sebelumnya pada Moriar, dan ingin mencegah mereka melarikan diri. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Stephanie melakukannya. Namun usahanya terhenti, karena anak buah lain sudah menghadangnya. Ketika Andrew pulang, berita itu langsung diberitahukan padanya. Seketika dia marah, dan menuju ke tempat Moriar. Wanna see her? Sudah mengetahui tujuannya ke sini, dia langsung membawanya melihat Stephanie. Wanita itu akan tetap berada di sini, sebagai jaminan, agar mereka tidak kabur. Dan untuk segala rencana pencuriannya, Moriar juga ingin mendengarkannya. Tidak ada pilihan lain, mereka berdua membawanya untuk bertemu anggota lainnya. Di tempat itu, Andrew menjelaskan rencananya. Pertama, mereka akan mencuri banyak kendaraan polisi, termasuk mobil anti huru-hara. Selanjutnya Max Clem akan diberitahukan kabar palsu, bahwa rumahnya akan digeledah oleh polisi. Mengetahui itu, tentu penjahat sepertinya akan melarikan diri. Mereka berpura-pura mengepung, namun memberikan celah padanya untuk kabur. Padahal itu adalah tujuannya, agar mereka semua bisa mencuri, bahkan semua mobil miliknya. Pembicaraan itu terhenti, karena tiba-tiba terdapat mobil lain ke arahnya. Ternyata, selama ini Max sudah mengawasinya. Dengan identitas Lauren yang mudah diketahui, tentu dia menyadari siapa dalang di baliknya. I'm always 10 steps ahead of him. Namun dia tidak langsung menghabisinya di sini, tetapi menunggu rencana dari mereka selanjutnya. Moriar merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Dia terbawa emosi, dan ingin ikut beraksi bersama mereka, esok harinya. Malam harinya, Interpol itu kembali mendatanginya. Agar dia tidak dicurigai selalu bersama dengan kelompok Moriar, Andrew pura-pura menghajar Lauren, dan merasa ditipu. Setelah itu Andrew langsung pergi, entah kemana. Gareth yang sendiri pun, akhirnya bertemu dengan Devin. Setelah mengobrol, ternyata mereka berdua memiliki banyak kesamaan. That's my favorite car. Really? Hal itu menumbuhkan benih-benih cinta, yang tanpa disadari sampai kepada mereka berdua. Di lain tempat, Stephanie yang dikurung mencari cara untuk pergi. Dia mencoba menggoda Lauren, yang ternyata gagal. Bahkan dompet yang ingin dicurinya, langsung dia temukan. Namun berkat pelatihan dari Devin, tujuan sebenarnya tercapai, yaitu mengambil kunci kartu milik Lauren. Paginya, Moriar dan anak buahnya menuju ke tempat pertemuannya. Tetapi tempat itu kosong, sehingga mereka hanya bisa menunggu. Tiba-tiba muncul sebuah mobil, yang ternyata anggota Interpol sebelumnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung ingin menangkapnya. Moriar yang sudah tidak ada pilihan lain, berbalik menyerang polisi itu, kemudian kabur. Di lain tempat, ternyata Andrew beraksi tanpa melibatkan Moriar.
Devin mencuri sebuah bus dan membawa mereka semua. Dia kemudian menelpon Max Clem. Get the car. We're leaving. Dan entah apa yang dibicarakan, Max langsung pergi dari rumah. Stephanie yang sudah mendapatkan kunci, berhasil keluar dari ruangannya. Dia meretas sistem keamanannya, untuk membingungkan para penjaga. Dan karena itu, dia bisa keluar dari rumah dengan mudah. Andrew dan yang lainnya juga sudah sampai di sebuah gerbang. Ketika ingin meledakannya, tiba-tiba gerbang itu terbuka, dan Stephanie sudah ada di depannya. Ternyata Andrew menipu Morier, dan mengganti targetnya menjadi dirinya. Karena para penjaga dibuat sibuk, mereka semua dapat membuka pintu garasinya dengan mudah. Langsung saja, setiap orang membawa mobil yang ada di sana. Para penjaga terlambat menyadari, bahkan mobilnya juga sudah diberikan peledak. Untuk mengantisipasi penjaga yang masih ada, peledak yang tadinya ada di gerbang, langsung diledakkan untuk menutupi jalan. Seketika dari jauh, Morier melihat asap dari arah rumahnya. Dia langsung sadar bahwa Andrew menipunya, dan saat ini semua mobilnya dicuri. Agen Interpol sebelumnya, ternyata bekerja sama dengan Andrew. Dia memberitahukan bahwa Morier lolos, dan kemungkinan akan mengejarnya. Namun pikiran Andrew teralihkan, ketika hadiah yang akan dia berikan pada Stephanie, tiba-tiba sudah ada padanya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengutarakan niatnya. Will you marry me? Tentu saja Stephanie menerima lamaran itu, kemudian mereka kembali membawa mobilnya. Sampai saat ini, belum ada masalah yang muncul. Tiba-tiba dia melihat mobil Morier, namun mereka sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Mereka berpencar, dan menggiring Morier untuk mengikutinya. Di jalan sempit di lereng tebing, mereka semua memacu mobilnya dengan kencang. Berkali-kali Morier ingin menghentikannya. Namun Andrew yang terlalu hebat, dengan mudah menghindarinya. Terdapat beberapa lorong jalan, yang memisahkan dengan arah berlawanannya. Andrew memancing musuhnya, untuk mengambil jalan itu. Lauren dengan mudah masuk ke dalam, yang sialnya bertabrakan dengan truk di depannya. Rencananya berhasil, dan satu musuh sudah tersingkir. Kini tinggal Morier, yang masih berusaha mengikutinya. Di sebuah jembatan, mereka ingin meledakkannya. Sialnya peledak itu aktif, sebelum Andrew melewatinya. Andrew menunggu momen yang tepat, untuk memacu mobilnya. Ketika waktunya tiba, dia langsung melaju, diiringi dengan jalan yang runtuh di belakangnya. Dengan ini Morier kesulitan mengejarnya, dan harus memutar balik. Berkat jaringannya yang luas, dia langsung mengetahui tempat tujuan dari para pencuri itu. Anggota yang lain, sudah memasukkan mobilnya ke atas kapal dengan aman. Dan tidak memakan waktu lama, Morier akhirnya menemukan kembali sasarannya. Sudah menduga hal seperti ini bisa saja terjadi, Andrew juga sudah membuat rencana cadangan. Dengan cepat, dia menggiring Morier ke sebuah jalan yang dia siapkan. Setelah di ujung, Andrew dan Garrett berhenti, kemudian menunggunya. This ends now! Morier yang emosi tidak bisa berpikir jernih, dan langsung ingin menabrak mereka. Tiba-tiba sebuah bus keluar, dan menabraknya. Mobilnya langsung terbakar, dan jatuh ke laut. Devin yang menyetir bus itu tidak bisa berlama-lama di sini, karena mendapatkan misi rahasia dari Andrew. Setelah kedua mobil itu sampai di atas kapal, urusannya sudah selesai. Andrew bekerja sama dengan agen Interpol, untuk menyita seluruh mobil milik Morier. Sedangkan Max Clem, dia sebelumnya dikabari, untuk melihat aksinya mengambil seluruh koleksi milik musuhnya. Melihat itu dia mengakui kemampuannya. Tetapi kenyataannya, dia belum mengetahui seluruh rencananya.
Sehari setelahnya, Gareth khawatir, karena Devin belum menghubunginya. Tiba-tiba muncul mobil Ferrari klasik, incaran sebelumnya. Dan Devinlah yang membawa mobil tersebut. Ternyata dia sebelumnya diberikan nomor sandi, dari garasi milik Max Clem. Dan misi rahasianya, adalah mengambil mobil ini. Andrew pun memberikan mobil ini pada Gareth. It's all yours, old man. Awalnya dia ingin pensiun, dan hidup damai. Namun Stephanie berpikiran lain, dan sudah menemukan target mobil curian berikutnya. Melihat tim ini sudah terbentuk, akhirnya Andrew harus menunda pensiunnya. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, selalu ingatlah kata-kata ini. Saat kamu melihat sekitar, dan tidak bisa melihat siapa sasarannya, maka sasarannya adalah dirimu. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dalam film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.